Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat bergabung di webinar pada hari ini, pada sore ini. Sebelumnya, mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang nih. Mungkin saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ika Midiawati. Saya di sini sebagai narasumber internship di SAI yang akan membahas mengenai materi mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Gimana nih teman-teman sore hari ini kabarnya? Semoga baik-baik saja dan semoga sehat selalu ya untuk teman-teman yang bergabung di webinar pada sore ini. Saya untuk izin share screen terlebih dahulu. Oke, mengenai materi mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Oh ya, sebelum ke materi, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu di mana ada 4 dimensi yang melekat pada manusia, yaitu yang pertama itu ada kompetensi, wewenang, dan tanggung jawab, dan juga kepercayaan. Nah, hal ini tuh dimiliki seseorang dalam rangka meningkatkan kerjanya di suatu perusahaan atau organisasi, sekaligus disebut sebagai modal seseorang dalam bekerja. Nah, menyimak dari perbedaan sumber daya manusia sangat signifikan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Maka dari itu sumber daya manusia itu harus terencana tentunya dan juga terarah serta terstrategis, yang pada akhirnya dapat digunakan dan diimplementasikan pada unit kerja suatu perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Nah, walaupun pemberdayaan sumber daya manusia hanya fokus pada daya manusianya, tetapi perlu disimak bahwa unsur-unsur manajemen dalam organisasi itu di mana unsur yang paling penting. Nah, unsur yang paling penting ini tuh adalah unsur manusianya nih, teman-teman. Nah, hal ini bukan berarti bahwa daya dari unsur lain tuh tidak perlu atau tidak penting, tidak seperti uang, metode, peralatan, mesin, dan pasar, akan tetapi dari berdayanya unsur tersebut pada manusia itu sendiri, dengan kata lain, karena manusia tuh unsur-unsur lain tersebut menjadi ada dayanya dari kegunaan dan pemanfaatan yang akan dimanfaatkan dan digunakan oleh manusia. Oke nih, kita masuk ke pemateri yang dimana apa itu mengenai manajemen sumber daya manusia nih. Manajemen sumber daya manusia ini tuh sebagai suatu proses yang kompleks gitu ya pada lingkungan SDM suatu perusahaan atau organisasi untuk menunjang aktivitas perusahaan atau organisasi agar tujuan suatu perusahaan itu tercapai. Jadi upaya perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki itu dalam rangka untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut yang telah ditetapkan atau diterapkan sebelumnya. Nah, target perusahaan tuh jadi tujuan utama semua pekerja yang dilakukan oleh karyawan atau pekerja. Di sini ada fungsi dari manajemen sumber daya manusia, teman-teman. Yang pertama tuh ada perencanaan dalam kebutuhan SDM perusahaan. Nah, dalam lingkungan kerja tentunya kan suatu perusahaan memiliki kebutuhan SDM-nya ya, yang berbeda-beda. Nah, hal ini dikarenakan tuh di bidang industri yang dijalankan di perusahaan tuh beragam, mulai dari industri teknologinya, farmasinya, makanan, minuman, hingga dirgantara, sehingga kebutuhan SDM di tiap perusahaan itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, dalam perencanaan kebutuhan dari SDM, perusahaan tuh setidaknya ada 2 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama tuh merencanakan jumlah si tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua tuh menganalisis jabatan dalam suatu perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui tugas yang harus dikerjakan hingga keahlian dan kemampuannya nih yang dibutuhkan dari si posisi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kedua aspek tersebut tuh tentunya sangat penting nih teman-teman dalam melaksanakan kegiatan manajemen sumber daya manusia. Nah, hal itu dikarenakan apabila salah satu aspek tidak dijalankan dengan baik, maka tentunya kegiatan manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan tidak maksimal. Lalu yang kedua itu fungsinya sebagai pengisian staf sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah organisasi atau perusahaan telah mengetahui nih kebutuhan baik jumlahnya itu maupun kualifikasi SDM yang ditentukan oleh masing-masing perusahaan berapa dan bagaimana, langkah selanjutnya itu adalah mengisi formasi yang dibutuhkan. Nah, saat ini
melakukan pengisian staf terdapat 2 kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama tuh harus melakukan rekrutmen, penarikan calon pekerja atau karyawan. Lalu yang kedua tuh ada melakukan seleksi para calon pekerjanya untuk mencari kandidat yang dinilai paling memenuhi persyaratan di suatu perusahaan tersebut. Nah, pada proses perekrutmen dan seleksi perusahaan ini juga tentunya harus berhati-hati dalam mencari kandidatnya. Nah, karena apabila kandidat yang diterima tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau organisasi, maka tujuan perusahaan tersebut akan sulit dipercaya atau sulit tercapai. Yang ketiga, di sini fungsinya sebagai menilai kinerja SDM perusahaan. Nah, di mana kegiatan ini tuh dilakukan setelah organisasi atau perusahaan tuh telah menemukan nih dan mempekerjakan pelamar yang dibutuhkan, yang di poin 2 tadi, mengisi staf sesuai dengan kebutuhan. Nah, organisasi atau perusahaan tersebut harus menentukan bagaimana sebaiknya seseorang dalam bekerja, mulai dari peraturan yang harus dipatuhi, hingga hal-hal yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan. Nah, makanya perusahaan juga harus memberikan penghargaan atas kinerja baik yang tercapai pekerjanya, dan sebaliknya perusahaan juga harus menganalisis apabila pekerjaan karyawannya tuh memiliki kinerja negatif gitu. Nah, di mana hal yang dimaksud di kinerja negatif ini adalah target atau standar kinerja yang ditetapkan tidak tercapai oleh pekerja tersebut. Nah, dari 3 kegiatan yang harus dilakukan tuh untuk melakukan kegiatan penilaian kerja tuh meliputi yang pertama melakukan penilaian dan evaluasi pekerja. Yang kedua, setelah melakukan penilaian dan evaluasi, menganalisis nih pekerja tersebut bagaimana, apa kesalahannya. Lalu yang ketiga tuh ada memberikan motivasi kepada pekerja. Nah, dalam melakukan kegiatan penilaian kinerja tergolong sulit bagi penilaian maupun pekerja yang dinilai, dan kegiatan ini tuh rawan dengan konflik yang muncul karena biasanya kadang ada karyawan itu dikritik kadang tuh tidak sesuai tidak diterima gitu secara sesuai. Yang keempat tuh fungsinya sebagai meningkatkan kualitas pekerja dalam lingkungan kerja. Nah, di sini tuh membuat program-program untuk perbaikan dari produktivitas pekerja nih, dan dalam mencapai tujuannya, tentukan perusahaan atau organisasi ini harus meningkatkan kualitas para pekerjanya terlebih dahulu kan, dan lingkungan kerjanya. Nah, ada 3 kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pekerja dan lingkungan pekerjanya nih. Yang pertama tuh ada menentukan dan melakukan program pelatihan pengembangan SDM, nah guna untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua ada memberikan kondisi fisik lingkungan kerja mulai dari alat-alat hingga ruangan guna untuk memaksimalkan keselamatan dan kesehatan pekerja. Yang ketiga, sehingga outcome yang didapat dari 3 kegiatan tersebut tuh adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan kerjanya. Terus yang terakhir di sini ada mengenai fungsi dari standar hubungan kerja yang efektif. Nah, setelah perusahaan telah mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan, yang diinginkan, dan sesuai syarat dari pekerja perusahaan yang telah ditetapkan nih, teman-teman. Nah, organisasi atau perusahaan tuh harus memberikan hak pekerja, mulai dari memberikan gaji tentunya, memberikan kondisi lingkungan kerja yang dapat membuat pekerja atau karyawan tersebut tuh merasa nyaman dalam bekerja. Nah, oleh karena itu, suatu perusahaan juga harus membuat standar tentunya. Standarnya apa? Standar hubungan yang sangat aktif atau yang aktif, karena dalam hal ini ada 3 cara untuk meningkatkan standar hubungan kerja yang efektif, meliputi yang pertama tuh ada meneliti tentang kegiatan manajemen sumber daya manusia yang efektif. Lalu setelah itu baru mengakui dan menaruh rasa hormat terhadap hak-hak pekerja. Dari tadi kita harus membayar gaji juga, harus membuat lingkungan perusahaannya nyaman, harus mungkin kalau misalkan ada pekerja yang dia itu mencapai sesuai dengan pekerjaannya itu baik gitu ya, bagus gitu ya. Mungkin kita bisa ngasih dia bonus atau segala halnya. Yang penting hak-hak pekerja tuh kita tuh harus menaruh rasa hormat dan mengakui juga. Lalu ada menetapkan prosedur bagaimana agar keluhan pekerja disampaikan. Nah, dari persoalan di atas bersifat kritis. Nah, oleh karena itu, apabila suatu perusahaan ini tidak berhati-hati dan menangani setiap persoalan, maka hak-hak pekerja
di kemudian hari akan banyak aksi-aksi protes atau biasa kita sebut demo ya teman-teman terhadap suatu perusahaan. Nah, di sini ada tadi udah mengenai fungsinya. Pasti suatu manajemen sumber daya manusia, suatu perusahaan juga memiliki tujuan. Di mana yang pertama tuh sebagai sumber pertimbangan perusahaan dalam membuat suatu kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan agar perusahaan memiliki pekerja yang memiliki semangat dan kinerja yang tinggi. Lalu, agar pekerja juga selalu siap nih dalam menghadapi perubahan zaman serta dapat memenuhi kewajiban sebagai pekerjanya. Dan ada membantu perusahaan untuk menjaga kebijakan SDM agar perusahaan dapat mencapai tujuan. Lalu ada membantu nih mengarahkan sumber daya manusia dari perusahaan agar bisa bekerja secara efisien, dapat mengatasi berbagai situasi sulit yang dialami karyawan atau pekerja saat mendapatkan hambatan dan dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu ada menciptakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen dalam suatu perusahaan. Lalu ada dapat menjadi standar operasional dalam manajemen sumber daya manusia, ada meningkatkan tingkat produktivitas pekerja, lalu yang terakhir ada memperbaiki kualitas hubungan antara pekerja. Oke, mungkin ada aspek-aspek yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama tuh ada analisis jabatan nih teman-teman. Di mana analisis jabatan dalam perusahaan tuh merupakan kegiatan yang penting dalam keputusan penambahan sumber daya manusia tentunya. Nah, hal ini tuh dikarenakan karena analisis jabatan tuh menjadi dasar pertimbangan bagi seorang pemimpin atau CEO perusahaan dalam hal merekrut pekerja, mempromosikan jabatan dan pendidikan pelatihan pekerjaan tentunya. Nah, analisis jabatan di sini pada umumnya tuh digunakan sebagai panduan perusahaan dalam penataan struktur lembaga atau pegawai dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Nah, tujuan dari analisis jabatan di sini tuh tentunya mengetahui nih informasi tentang apa saja kemampuan yang dibutuhkan baik dari pekerja atau karyawan atau pemimpinnya, lalu ada keterampilan dan karakteristik lain pada jabatan tersebut. Sehingga dengan adanya informasi tersebut tentunya kan kita akan mudah gitu ya, perusahaan tuh akan merasa mudah dalam menentukan siapa yang layak ya untuk menjadi atau mengisi jabatan yang diperlukan gitu dalam suatu perusahaan. Lalu analisis jabatan juga berfungsi bagi perusahaan apabila nih suatu perusahaan tersebut akan mengadakan program perbaikan kualitas pekerja atau kualitas karyawan nih. Lalu juga ada perencanaan sumber daya manusianya, rekrutmen karyawan atau pekerja, seleksi, dan penilaian kinerja pekerja. Nah, yang kedua nih, ada komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Salah satunya ini, perekrutmen pegawai, di mana di mana perlu diketahui apabila rekrutmen dilakukan dengan tepat, maka dapat meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan. Nah, sebaliknya nih, apabila rekrutmen tersebut dilakukan dengan tidak tepat, maka akan dapat mengganggu kinerja suatu perusahaan tentunya kan. Dari kesalahan rekrutmen pekerja juga dapat terjadi pada ketidaksesuaian baik dari pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan seseorang terhadap jabatan yang dijalaninya. Nah, rekrutmen pegawai juga merupakan tahap awal nih perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, oleh karena itu rekrutmen juga harus dilakukan dengan tepat karena kan rekrutmen bisa meningkatkan tadi yang sudah saya jelaskan meningkatkan kinerja perusahaan atau bisa menurunkan kinerja perusahaan itu sendiri. Di sini dalam proses seleksi pegawai merupakan salah satu faktor yang sangat penting di dalam manajemen sumber daya manusia ya. Nah, di sini ada nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam rekrutmen. Yang pertama tuh ada nilai keadilan sosial nih. Nah, nilai keadilan sosial ini tuh sangat perlu nih diperhatikan dalam proses rekrutmen. Karena hal ini tuh orang yang bertanggung jawab tentunya dalam rekrutmen pegawai harus memperhatikan semua kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat tanpa memandang ras, suku, agama, atau biasanya tuh keluarga juga gitu. Dan agar dapat terwakili di dalam suatu perusahaan. Namun, hal ini juga sangat sulit tentunya untuk dicapai terlebih
jika dikaitkan dengan persyaratan, kemampuan, dan keterampilan yang harus dimiliki. Nah, akibat dari tuntutan tersebut, kemampuan dan keterampilan tinggi dari pelamar akan menyebabkan kemungkinan bagi orang yang pintar atau ya yang pintar gitu ya, tertentu saja yang dapat diterima dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, hal ini tuh dikarenakan kualitas pendidikan yang belum merata tentunya di Indonesia juga ya teman-teman, di negara kita. Yang kedua, ada nilai efisiensi administrasi, di mana kan perekrutmen pegawai itu harus memperhatikan nilai ini juga nih dalam proses rekrutmen pegawai. Hal ini tuh bertujuan agar mendapatkan pegawai yang berkualitas sebagaimana diketahui bahwa perusahaan kan memiliki dana yang terbatas, sedangkan masyarakatnya berminat dan membutuhkan pekerja yang sangat besar. Pada hal ini terjadi, tentunya antara nilai efisiensi dan nilai keadilan. Pada nilai efisiensi itu menghendaki kemampuan dan keterampilan yang tinggi, namun pada nilai keadilan juga menghendaki berbagai. Yang pertama tuh ada proses dari seleksi pegawai nih. Dari seleksi pegawai ini, maaf sebelumnya terlewatkan, dalam melakukan rekrutmen tuh ada 3 pengaruh eksternal dalam rekrutmen. Yang pertama tuh ada dilihat dari kondisi ekonomi perusahaan ya, di mana penerimaan pegawainya tuh tergantung pada kemampuan keuangan yang tadi saya jelaskan, dana atau anggaran yang dimiliki perusahaan, karena perusahaan tuh harus memberikan hak pegawai, salah satunya kan tentunya gaji ya teman-teman, sehingga apabila rekrutmen pegawai melebihi anggaran, nanti kan dikhawatirkannya tuh akan terjadi gagal bayar gaji atau biasanya molor gaji, nanti bakal akan adanya demo dari si pegawainya gitu ya, dan akan mengakibatkan nanti tuh citra perusahaan tuh menjadi buruk di mata masyarakat gitu. Yang kedua tuh ada faktor dari politik nih. Nah, faktor ini juga mempengaruhi dalam hal rekrutmen karena adanya perubahan dalam prioritas pemerintah. Contohnya nih, pergantian pemimpin politik akan berpengaruh terhadap program-program yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, lalu yang ketiga tuh ada hukum tindak afirmatif, di mana pada hukum ini itu menghapuskan ya pemerintahan, mengharuskan perusahaan perusahaan publik gitu ya lebih terbuka terhadap lowongan-lowongan pekerjaan. Mereka juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang tadi suku, agama, ras dalam hal merekrutmen pegawai, terutama pada kelompok-kelompok biasanya mayoritasnya tuh wanita dan orang-orang yang cacat fisik. Lalu tadi kita sudah mengetahui mengenai pengaruh eksternalnya. Di sini ada tahapan proses dari seleksi. Nah, dalam proses seleksi ini pada umumnya itu terbagi jadi 2 tantangan, yaitu tantangan internal dan eksternal. Juga dengan rincian. Sebagai tantangan internal tuh yang pertama tuh sangat berpengaruh ya tentunya terhadap proses seleksi para pelamar. Apabila tantangan internal ini tuh dapat berupa nilai-nilai dalam kekeluargaan. Perlu diketahui ya, nilai kekeluargaan ini tuh sering merusak sistem seleksi pegawai dan organisasi gitu ya. Misalnya secara kebetulan ada nih seseorang pemimpin atau CEO dalam suatu perusahaan yang mengikuti seleksi, maka panitia menerima pegawai atau rekruter pastinya kan menerimanya karena mereka tuh keluarga pimpinan gitu ya. Ada keluarga dari pemimpin nih, dia daftar di suatu perusahaan, terus panitia nih tahu nih ya dia dari keluarga pimpinan atau CEO. Biasanya kan terjadi itu diterima gitu ya karena dari keluarga pimpinan tersebut. Nah, sebab apabila orang tersebut tidak diterima, maka akan berpengaruh ke karir rekrutmen si panitianya, seperti bisa saja dimutasi ke tempat yang jauh atau mungkin dicopot jabatannya dari posisinya gitu ya. Nah, persoalan yang ini nih yang serius akan timbul jika keluarga pimpinan yang diterima tidak sesuai dengan kualifikasi. Kalau misalkan dia sesuai dengan kualifikasi gitu ya, dengan syarat dan kemampuannya mah oke-oke aja gitu ya, dibutuhkan pada jabatan tersebut tuh. Nah, sehingga hal ini akan merusak dari sistem kerja dan semangat pegawai lainnya. Misalnya ada pegawai tersebut tuh berkualifikasinya tuh sarjana psikologi gitu ya. Sedangkan pekerjaannya tuh pada lowongan tersebut tuh membuka untuk kualifikasinya tuh sarjana akuntansi. Nah, sehingga kesalahan dari proses seleksi berakibat fatal tersebut tuh kemajuan perusahaannya tuh dalam mencapai tujuannya tuh tentu sangat tidak sesuai gitu dari syarat-syarat yang telah ditentukan dalam
proses seleksi gitu. Terus yang kedua tuh ada tantangan eksternal. Nah, tantangan ini juga dapat mempengaruhi proses seleksi pegawai dari kemampuan keuangan yang dimiliki perusahaan atau organisasi. Dari keterbatasan kemampuan tersebut yang dimiliki itu akan menurunkan kualitas gitu ya, seleksi pegawai, misalnya menguji atau mewawancarai pelamar pekerja yang banyak akan membutuhkan banyak waktu dan biaya yang banyak nih. Hal lain yang dapat mempengaruhi proses seleksi juga adalah kebijakan organisasi yang tidak tertulis, seperti jumlah pegawai pria yang lebih banyak daripada wanita, yang sekarang terjadi gitu ya, apalagi kayak di perusahaan yang benar-benar dia tuh pekerjanya butuhnya banyak pria gitu ya, alat-alat berat atau sebagainya. Karena ada beberapa perusahaan juga yang menganggap wanita tuh tidak efektif gitu. Wanita tuh tidak sesuai dengan syarat gitu. Padahal apabila apabila ada wanita hamil nih harus cuti beberapa bulan dan merawat bayinya, yang mengakibatkan biasanya tuh di kantor tuh terbengkalai pekerjaannya. Biasanya perusahaan tuh melihat dari situnya gitu. Lalu berikutnya ada mengenai langkah-langkah dalam proses seleksi pegawai. Yang pertama tuh ada penerimaan surat lamaran. Ini tuh merupakan langkah yang awal ya teman-teman, yang harus perusahaan ketahui dalam seleksi pegawai tentunya, yaitu penerimaan surat lamaran, di mana penerimaan ini tuh bertujuan untuk menilai apakah si pelamar tuh telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh perusahaan, atau pelamar yang tidak memenuhi syarat sudah dipastikan tentunya tidak lulus ya berkas-berkasnya dan tidak dapat mengikuti seleksi ke tahap berikutnya. Dan untuk pelamar yang lulus berkasnya tentunya akan diberitahu gitu ya bahwa dia tuh lulus dan dapat mengikuti seleksi tahap berikutnya. Yang kedua tuh ada tahap tes dan seleksi pegawai, di mana pelamar yang telah sampai pada tahap ini tuh merupakan pelamar yang lolos atau lebih memenuhi syarat administrasi gitu ya, yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Nah, tujuan tes ini adalah untuk mengetahui informasi dari pelamar kerja mengenai kecocokannya dengan pekerjaan yang tersedia atau dengan jabatan yang tersedia gitu, atau posisi yang tersedia. Nah, hal lain juga diperlukan atau diperhatikan dalam bagian ini yaitu mengenai materi tes itu tersendiri, di mana materi tes tuh harus benar-benar nih dapat mengetahui informasi dan kemampuan detail banget mengenai para pelamar atau si karyawan yang ingin bekerja di perusahaan tersebut. Di samping itu juga para rekruter harus memperhatikan validasi materi tes yang akan diujikan kepada pelamar, karena dari validasi ini juga penting nih untuk mengetahui kemampuan alat tes dalam mencari informasi pelamar kerja. Terus yang ketiga tuh ada mengenai wawancara. Biasanya wawancara itu merupakan proses seleksi pegawai yang sering digunakan suatu perusahaan tuh dalam merekrutmen pegawai ya teman-teman, karena wawancara tuh memerlukan keahlian tersendiri, karena wawancara juga bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat dari pelamar. Dalam melakukan wawancara juga, pewawancara tuh harus mengetahui nih pelamar tersebut akan dipersiapkan untuk pekerjaan apa, sehingga pewawancara juga dapat mengarahkan pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan yang disiapkan gitu, atau jabatan. Intinya biasanya pewawancara tuh menanyakan sesuai dengan jabatan yang ia daftarkan gitu dalam suatu perusahaan. Berikutnya ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan. Nah, mengapa sih pada saat organisasi menerima pegawai baru tuh perusahaan atau organisasi tersebut tuh harus mempertimbangkan nih pelatihan dan pendidikan bagi pegawai baru ya tentunya. Nah, hal ini tuh dikarenakan pegawai baru tersebut tuh berasal dari lembaga pendidikan atau universitas yang belum tentu responsif terhadap kebutuhan organisasi atau perusahaan terkait keterampilan yang diperlukan. Nah, perlu diketahui bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu kebijakan organisasi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia organisasi atau perusahaan guna menghadapi tantangan di masa depan, di era baru, di zaman baru gitu ya. Jadi intinya di mana pelatihan ini tuh diperlukan untuk mengatasi masalah teknik, dan pendidikan juga diperlukan untuk menambah wawasan dari pegawai atau karyawan agar bisa memecahkan suatu masalah dalam suatu perusahaan. Jika ada masalah tuh pegawai itu udah tahu cara penyelesaiannya gitu. Nah, tujuan dari pendidikan dan pelatihan itu di mana untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai dalam organisasi atau perusahaan. Nah, terus ada evaluasi pendidikan dan pelatihan. Nah, tujuannya tuh untuk
mengetahui keberhasilan atau kegagalan program pendidikan dan pelatihan. Terus juga evaluasi itu meliputi pengumpulan informasi pada pekerja, yaitu ada 4 kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan. Yang pertama itu ada reaksi pegawai dalam bekerja, pengetahuan pegawai, perilaku pegawai dalam bekerja, dan yang terakhir ada hasil-hasil kinerja organisasi atau perusahaan. Ya, lalu ada penilaian kinerja pegawai. Nah, di sini juga penilaian kerja pegawai itu penilaian kerja yang pegawai yang merupakan bagian yang sangat penting ya dalam manajemen sumber daya manusia tentunya, karena di sini tuh dinilai kinerjanya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan baik, yaitu untuk bonus, gaji, dokumentasi, atau keputusan pegawai dari adanya promosi jabatan, adanya pemberhentian, pemecatan. Jadi kayak di sini tuh nilai kitanya nih, kita karyawan nih, kita dinilai nih pencapaian kita tuh kayak gimana di tugas yang diberikan di suatu perusahaan. Nah, di sini tuh analisis kebutuhan pendidikan juga dan pelatihan, dan pengembangan pegawai dan evaluasi kinerja organisasi atau perusahaan. Sebagai contoh, unsur yang dinilai itu biasanya dalam kinerja seorang pegawai itu yang pertama ada kesetiaan. Biasanya dilihat dari ketaatan kepada perintah gitu ya. Perintah agama, ketaatan perintah pemimpin, perintah yang telah ditetapkan suatu perusahaan atau lainnya gitu. Intinya biasanya dia tuh taat gitu ya, apalagi terhadap pemimpin gitu. Nah, yang kedua itu ada prestasi kerja, di mana dilihat dari hasil yang dicapai oleh pegawai selama dia tuh bekerja dalam kurun waktu tertentu. Misalkan di suatu perusahaan dia tuh kayak tiap tahunnya itu mengadakan bonus gaji itu dilihat dari kinerjanya tuh dalam kurun waktu 1 periode, jadi 1 tahun gitu ya. Nah, lalu ada tanggung jawab, di mana tanggung jawab tuh seorang pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya tuh tepat waktu biasanya, dan berani bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil oleh suatu pegawai gitu ya. Lalu ada ketaatan, di mana di sini tuh dalam pegawai dalam menaati dan tidak melanggar peraturan yang berlaku di suatu perusahaan. Dan kejujuran di sini biasanya dalam melaksanakan tugasnya serta tidak menyalahgunakan jabatan atau wewenang yang diberikan kepadanya. Lalu ada kerjasama, di mana kerjasama juga bekerja sama tentunya dengan orang lain dalam rangka menyelesaikan tugas yang diberikan. Biasanya itu dalam project itu biasanya bukan hanya 1 atau 2 orang, tapi banyak gitu. Dimana kerjasama tim yang dinilai juga, dia tuh kayak gimana kerjasama di dalam timnya gitu. Lalu ada kepemimpinan, dimana seorang pegawai juga dalam mengayomi timnya tuh yang dipimpin serta kemampuan dalam meyakinkan orang lain untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Nah, penilaian dari kinerja di sini merupakan aspek yang beresiko dalam manajemen sumber daya manusia nih, sehingga banyak kayak manajer, CEO, pimpinan yang menghindari pekerjaan ini karena dapat menimbulkan berbagai resiko kontroversi ya tentunya, bahkan sampai berpotensi mendapatkan tuntutan hukuman. Lalu di sini ada tipe kriteria penilaian pegawai. Nah, pada umumnya tuh ada 6 ya teman-teman ya. Yang pertama tuh ada kualitas, di mana penilaian ini berfokus pada hasil pekerja mendekati kesempurnaan atau hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Lalu ada kualitas, nah biasanya jumlah yang dihasilkan oleh pegawai tersebut tuh baik jumlah pegawainya yang didapatkan atau jumlah rupiah yang didapat, jumlah kegiatan yang diperbaiki, dan lain-lainnya. Biasanya tuh laba suatu perusahaan yang didapat oleh pegawai gitu ya. Lalu ada ketetapan waktu, di mana kemampuan pegawai dan menyelesaikan tugas yang dapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, tidak mengulur-ngulur waktu gitu ya. Lalu ada keefektifan biaya, di mana penilaian yang digunakan juga untuk mengetahui sampai tingkat si pengguna sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan itu, misalnya pengguna sumber daya manusianya, finansialnya, teknologi, dan lain-lainnya ya. Lalu ada membutuhkan supervisi gitu, untuk mengetahui sampai mana pegawai dalam melaksanakan tugasnya tuh tanpa membutuhkan bantuan supervisi gitu. Lalu ada interpersonal, nah di mana penilaian yang digunakan ini tuh untuk mengetahui kemampuan pegawai dalam bekerja sama tentunya dengan para rekan kerja dan atasannya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin boleh untuk teman-teman kalau jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja.
Oke, udah ada yang bertanya nih dari Kak Novi Resta Utami ya. Izin bertanya, Kak, mengapa proses seleksi penerimaan pegawai baru itu sangat penting harus untuk dilaksanakan gitu ya? Ya, jadi karena kan, sudah saya jelaskan di mana untuk mendapatkan calon karyawan atau pegawai baru tuh sebanyak mungkin ya, sehingga memungkinkan pihak manajemen, pihak recruiter untuk memilih atau menyeleksi calon sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh, perusahaan. Jadi kalau misalkan nih, di satu posisi akuntansi, tentunya kan, kalau semakin banyak, pendaftar untuk pegawai baru itu maka kita tuh untuk menyeleksinya juga semakin banyak pengawasan atau banyak pemahaman juga bagaimana apakah sesuainya dari si pekerja atau pegawai baru tersebut dari si posisi jabatan akuntansi ini gitu. Nah, semakin banyak calon juga yang berhasil dikumpulkan, maka akan semakin baik tentunya karena kemungkinan untuk mendapatkan calon terbaik itu akan semakin besar gitu ya. Dan hasil yang didapatkan juga dari proses rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu. Misalkan jabatan dia di administrasi nih, administrasi perusahaan mana yang cocok gitu ya. Jadi kita tuh semakin kalau semakin banyak yang ngedaftar kayak semakin tahu nih siapa yang lebih pantas gitu ya. Dan tentunya seleksi juga kan adalah proses penentuan ya, pemilihan dan penetapan orang-orang tertentu yang akan diterima sebagai tenaga baru atau pegawai baru setelah terlebih dahulunya diadakan proses rekrutmen. Gitu sih mungkin jawaban dari saya, Teh Novi Resta. Ya, mungkin saya lanjut aja ya teman-teman. Di sini ada izin bertanya Kak dari Teh Angel, dari Kak Angel nih. Bagaimana pendekatan sumber daya manusia mempengaruhi pemikiran manajemen? Oke, izin menjawab ya dari pertanyaan Kak Angel nih. Nah, sekarang kan di sumber daya manusia tuh memegang peran penting ya tentunya di suatu perusahaan. Bagaimana dia tuh fungsinya tadi sudah dijelaskan ada 5, tujuannya juga ada banyak untuk mencapai suatu tujuan perusahaan tentunya. Nah, saat ini tuh namanya lebih sering dikenal sebagai Human Capital Management dan posisinya juga langsung di bawah direktur utama gitu ya. Nah, sumber daya manusia dalam perusahaan itu menjadi keunggulan kompetitif tersendiri agar dapat bersaing dengan kompetitor. Nah, manusia kan merupakan faktor input dan proses dalam siklus produksi perusahaannya tentunya. Nah, oleh karena itu, dari perencanaan sumber daya manusia yang strategis yang telah ditentukan perusahaan secara terinci, terperencana gitu ya, jumlah orang yang akan dipekerjakan atau cara rekrutmennya, jenis training and development-nya juga sangat perlu diperhatikan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan perusahaan. Nah, tentunya hal ini juga akan mempengaruhi pemikiran manajemen untuk dapat bekerja efektif dan efisien serta menjadi keunggulan tersendiri gitu ya. Mungkin itu jawaban dari saya, Kak Angel. Boleh nih satu kali lagi mungkin ya pertanyaan, boleh untuk teman-teman yang mau bertanya gini, kapan lagi gitu kita sharing bareng bersama teman-teman, boleh mungkin teman-teman kalau mau bertanya atau masih bingung mengenai tadi materi dari bagaimana sih kita tuh meningkatkan kualitas ibaratnya, meningkatkan kualitas nih sumber daya manusia dari suatu perusahaan tuh, gitu. Boleh ditanyakan saja. Paling sambil nunggu teman-teman untuk bertanya, paling aku mau saya ingin menyampaikan nih apa pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaannya. Nah, tentunya kan dilihat dari tujuannya teman-teman. Tujuannya kan adalah untuk memajukan visi perusahaan serta membantu terkaitan antara pengadaan pelatihan yang telah dijelaskan, pendidikan dan pengembangan karyawan atau pegawai demi tercapainya target yang telah ditetapkan. Apalagi kan kalau misalkan suatu perusahaan nggak ada sumber daya manusia gitu ya, itu kan nggak bisa berjalan gitu ya. Apalagi kalau misalkan sumber daya manusianya tuh tidak secara lebih baik atau kekurangan sumber daya manusia suatu perusahaan. Jangankan perusahaan, suatu organisasi saja kalau misalkan jika dia tuh kekurangan sumber daya manusia juga kan
apalagi tentunya organisasi tersebut tuh tidak tercapai suatu tujuannya. Mungkin kayak ada dari beberapa pekerjaan atau project, apalagi kan kalau suatu perusahaan biasanya project yang akan diluncurkan atau dilaksanakan gitu pasti bakalan terkendala gitu karena sumber daya manusianya yang kurang gitu. Apalagi kan misalkan perusahaan yang dia tuh emang sudah besar gitu ya, pasti banyak banget membutuhkan sumber daya manusia gitu biasanya. Nah, manajemen sumber daya manusia juga merupakan bagian penting nih dalam mempertahankan atau meningkatkan kesehatan bisnis. Biasanya kalau misalkan sumber daya manusia kita baik, sumber daya manusia perusahaan telah tertata gitu ya, telah kualitas manusianya tuh telah terencana gitu ya. Nah, biasanya tuh kita tuh mendapatkan citra yang baik juga di masyarakat. Jadi kalau misalkan dia perusahaan manufaktur, kita juga dipercaya gitu di masyarakat. Biasanya kalau misalkan dia emang benar-benar perusahaan kita ngambil Indofood, kan pasti perusahaannya baik, sumber daya manusianya baik, kita tuh sebagai masyarakat, oh iya nih, pasti kita akan ketergantungan memakai produk dari perusahaan Indofood gitu ya. Oke nih, mungkin ada pertanyaan dari Kak Tiara nih. Kak Tiara Anggara ini, bagaimana peran dan kontribusi manajemen sumber daya manusia dalam menyelesaikan masalah tersebut? Sebenarnya terdapat banyak sekali ya tentunya permasalahan mengenai sumber daya manusia di Indonesia terutama gitu ya, apalagi di suatu perusahaan. Salah satunya tuh masalah SDM di Indonesia tuh yaitu kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas gitu ya. Sumber daya manusia yang berkualitas juga adalah sumber daya yang komprehensif dalam berpikirnya dan selalu mengantisipasi gitu ya tuntutan di masa depan. Dia tuh mampu bersaing di sekarang teknologi yang sudah canggih gitu ya, memiliki sikap positif juga, berperilaku terpuji tentunya, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan dan keterampilan dan juga keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang dan sektor pembangunan atau suatu perusahaan. Dia tuh sesuai dengan jabatannya. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi tersebut tuh yaitu kualitas sumber daya manusia tersendiri, di mana jika rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat pengetahuan, pasti sumber daya manusia tuh tidak mempunyai wawasan yang luas gitu biasanya. Jadi dia tuh sulit sekali beradaptasi juga, sulit sekali dalam mencari solusi dari suatu masalah gitu, apalagi kayak masalah tuh tidak luput gitu ya dari kehidupan kita gitu, pasti kayak kita mengerjakan sesuatu juga kita ada resikonya gitu. Nah, salah satu dari si kontribusi manajemen sumber daya manusia ini tuh dapat dalam memberikan solusi, yaitu berupa perusahaan tuh harus secara komprehensif mengatasi masalah tenaga kerja dan kepemimpinan juga secara berkala gitu. Nah, perusahaan juga nih harus membuat kegiatan program pengembangan keterampilan keahlian untuk para pegawai baru dan tentunya para pemimpin suatu perusahaan. Lalu ada perusahaan juga harus melakukan pendekatan yang dapat digunakan untuk perencanaan tenaga kerja, baik rekrutmen, pelatihannya, pendidikannya tadi, pengembangan, karir manajemen, terus dari suatu citra perusahaan, merek perusahaan, keahlian pekerja, dan sistem lainnya gitu. Lalu pemerintah dan pihak perusahaan harus memberikan bantuan pelatihan yang telah tadi saya sampaikan. Lalu ada pemerintah dan pihak perusahaan juga memberikan bantuan modal, yaitu bantuan modal itu diharapkan bisa menjadi tambahan masyarakat dan sumber daya manusia untuk menggerakkan usahanya atau membuka usaha baru yang dapat menyerap tenaga kerja. Lalu ada perusahaan juga harus memberikan pelatihan keterampilan teknologi, apalagi sekarang teknologi makin canggih, makin kesini tuh banyak sekali dari pekerja manusia tuh digantikan dengan teknologi ya teman-teman, yang kita ketahui terdapat secara berkala kepada seluruh tenaga kerja baik pegawai ataupun karyawan yang bekerja di suatu perusahaan tersebut. Lalu perusahaan juga memberikan beasiswa pendidikan kepada seluruh karyawan, bisa berupa beasiswa pendidikan nih di perusahaan tersebut untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang perguruan yang lebih tinggi gitu. Dan perusahaan juga dapat memberikan dana kesejahteraan kepada seluruh karyawannya supaya kesejahteraan karyawannya tuh terjamin gitu. Yang terakhir, perusahaan juga harus menyediakan sarana untuk melatih keterampilan para karyawan gitu.
Mungkin jawaban dari saya segitu, Kak Tiara. Mungkin boleh teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin kita cukupkan saja dan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah join, yang telah mengikuti webinar ini. Semoga dapat memberi wawasan juga teman-teman. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.